Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang diturunkan di dalamnya hujan, semoga menjadi rahmah barakah dari Allah Ta'ala. Semoga kita dapat mensyukuri segala apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Allah masukkan kita ke dalam bagian dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur, min ibadihi syakirin. Salawat salam semoga tercurah limpahkan selalu atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Semoga kita termasuk di dalamnya bersama dengan keluarga kita, saudara kita semuanya. Bapak Ibu saudara rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tadarus makna Al-Qur'an kita, masuk juz ke-25 paruh pertama. Juz ke-25 paruh pertama ini kita mulai dari surah Fussilat. Ya, surah Fussilat ayat ke-47. Sekali lagi surah Fussilat ayat ke-47. Surah Fussilat atau disebutnya dengan Hamim As-Sajdah. Surah Fussilat ayat ke-47. Awal juz ke-25. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita Ustaz Toto Edi Darmo MA. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan surat Al-Fatihah. Teriring harapan semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita kekuatan iman Islam hingga akhir hayat. Anugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah anugerahkan berkahi rizki kita, diberkahi juga keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita. Selanjutnya semoga dengan wasilah barakah Al-Quran Allah mudahkan tersampainya hajat-hajat yang baik dari kita. Kita hadiahkan pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah dengan wasilah Al-Quran, kiranya jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita sakit, Allah hilangkan sakit dan penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan ala hadiniya. Hadratan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, sahabat wa tabi'in, abana ummatina jadatina sadana, Allahu haqqun alaina. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك
ذلك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة
الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي
وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا
جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا
يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana listima' wa qira'ah wa tadabburi ayatillahil azizil hakim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah menyimak dan sambil membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dipandu oleh guru kita Dr. Kiai Haji Sufyan Hadi Musa, yang semoga Allah berikan kepada beliau kesehatan dan keberkahan, juga kepada kita semua jamaahnya, sehingga kita bisa istiqomah dalam kegiatan-kegiatan taklim di Masjid Al-Hidayah maupun kegiatan yang lain yang bermanfaat bagi kita semua. Dari apa yang sudah kita simak bersama tadi, surah Fussilat ada 8 ayat, kemudian surah Asy-Syura ada 53 ayat, dan yang terakhir surah Zuhruf ya. Surah Zuhruf 35 ayat ya, hampir 100 ayat ya. 90 berapa itu? 96. Jadi kita tentu tidak bisa menjelaskan begitu banyak ayat Al-Quran yang kita simak dan kita baca. Namun kita bisa mencoba menghayati ya, merenungkan beberapa ayat yang mungkin sangat layak kita jadikan kata kunci untuk memahami wawasan Al-Quran. Yang pertama, mohon izin saya ingin sedikit menelusuri surah Fussilat. Surah Fussilat itu artinya surah yang dijelaskan ayat-ayatnya gitu. Jadi diambil kata kerja fassala yufassilu yang artinya menjelaskan. Jadi di awal sudah disebutkan bahwa kitab ini akan dijelaskan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah baik qauliyah maupun kauniyah. Di ayat juz 25 awal tadi kita menyimak ayat 47. Di sana diawali dengan kata ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, yang artinya pengetahuan tentang hari kiamat itu akan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks Al-Quran turun kepada orang-orang kepada muslimin, dan terutama ingin menolak ya keyakinan atau pemahaman sementara orang-orang kafir musyrikin. Di sana memang kita pahami ada
keyakinan ya sementara orang musyrik bahwa kalau hidup di dunia ini kemudian tidak akan mungkin terjadi pembalasan di akhirat, tidak ada hari kiamat. Ya, mereka berpikir sederhana, tidak mungkin tulang-tulang yang sudah berserakan bercampur dengan tanah bisa dibangkitkan kembali. Makanya Al-Quran seakan-akan menjelaskan bahwa dunia ini ada endingnya, tetapi begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di dunia ini yang belum terselesaikan, merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akan ada yang namanya pembalasan di akhirat kelak. Kalau seandainya kita berpikir dunia ini sudah selesai, keadilan itu bisa merata, semua orang salah bisa dihukum, maka dalam benak kita tidak mungkin akan ada pengadilan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ada pengadilan yang paling akhir, yaitu pengadilan tinggi di hadapan Allah, sekaligus juga ada mizan ya perhitungan hisab serta neraca ya amal perbuatan manusia di dunia. Nah, ini dari kalimat sederhana yang pendek ini sudah menyatakan hanya kepada Allah ilmu tentang ya pengetahuan tentang hari kiamat itu dikembalikan. Artinya manusia tidak perlu lagi bertanya-tanya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dikunjungi oleh Jibril alaihi salam, malaikat Jibril yang hendak mengajarkan tentang keimanan, tentang keislaman, tentang ihsan. Jibril datang, hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, baik Bukhari maupun Muslim, dua-duanya sama dengan perbedaan lafaz sedikit. Dinyatakan bahwa datang malaikat Jibril lalu duduk di hadapan Rasulullah SAW bertanya tentang iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iman itu yang 6 kita paham, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab sucinya, iman kepada rasulnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat. Kemudian dilanjutkan dengan iman kepada qada dan qadar. Terus tanya lagi, apa itu Islam ya Rasulullah? Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tanya lagi, apa itu ihsan ya Rasulullah? Ihsan itu kamu beribadah seakan-akan di hadapan kamu Allah yang menyaksikan kamu. Kamu bisa melihat Allah, itu ihsan. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, hakikat Allah ketika kamu beribadah, sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Lalu di akhir hadis ini Jibril bertanya lagi, apa tanda-tanda hari kiamat? Apakah hari kiamat? Kapan terjadinya? Rasulullah menjawab, tidaklah mal mas'ulu ana bi'alami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu, saya yang ditanya itu lebih ngerti daripada yang bertanya, wahai Jibril. Engkau tentu yang membawa wahyu. Dari situ sudah bisa digambarkan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang sangat misteri, yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi yang digambarkan dari hadis itu ternyata adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Misalnya sudah semakin bobroklah akhlak manusia, sudah semakin hancurlah tatanan keberagaman, tatanan keadilan dan sebagainya. Nah, ini sudah semakin bobrok, semakin menurun. Kalau bahasanya orang itu indeks keadilan, ya, indeks keadilan, indeks kemakmuran. Jadi yang meninggi itu adalah kejahatan, kezaliman. Maka saat itulah ingat ya, begitu tatanan sosial sudah semakin rusak, ya, anak di Lebak Bulus membunuh bapak ibunya sama neneknya, udah begitu rusak. Belum lagi yang pokoknya semakin rusak, maka akan terjadi hari kiamat.
Kira-kira begitu gambarannya. Nah ini sekali lagi satu penggal kalimat aja, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ya akan dikembalikan kepada Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya manusia tidak perlu lagi menyangkal atau meragukan. Sementara orang-orang kafir itu meragukan. Nah itu seperti itu. Nah ayat berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya di awal ayat ini menjelaskan bahwasanya pengetahuan Allah itu begitu luasnya. Wa ma tahmilu min thamaratin min akmamiha wa ma tahmil min untha wa la tadwa illa bi'ilmi. Pengetahuan Allah itu sangat meliputi segalanya. Di antaranya disebutkan di sini buah-buahan itu tidak mungkin keluar dari kelopaknya kecuali Allah yang mengetahuinya. Allah sudah mengetahuinya. Thamarat min akmamiha, buah-buahan yang akan keluar dari kelopaknya itu diketahui oleh Allah. Wanita yang hamil akan melahirkan, yang hamil melahirkan pun tidak luput dari pantauan ilmunya Allah. Nah itu di situ. Nah di sini memang para ulama memberikan gambaran bahwa sekarang dengan kemajuan teknologi itu sudah bisa diketahui, diprediksi kapan bayi ini akan lahir, laki-laki apa perempuan, kemudian sehat atau cacat dan seterusnya. Nah, yang sementara dulu pada zaman Al-Quran turun kepada kaum muslimin dan juga menyangkal kepada pemikiran atau katakanlah pemahaman orang-orang musyrikin. Pada saat itu mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang seperti sekarang ini yang begitu majunya. Lalu bagaimana, apakah Al-Quran itu kemudian sudah tidak mukjizat lagi? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, kalau dulu barangkali ya begitu kita sampaikan yang buah-buahan, sekarang musim panen buah apa segala sudah secara teknologi sudah bisa diketahui dengan high tech itu, ya itu sudah diketahui. Orang bisa memiliki perkebunan ya dengan cukup memasang ya alat-alat yang bisa menghubungkan ke rumahnya. Dengan teknologi high tech, misalnya saya punya kebun di Bogor. Jadi saya operasikan dari Pamulang. Seluruh instalasi yang ada di Bogor itu sudah pasang internet. Maka pada saat perlu disiram saya tinggal tekan aja tombol siram. Perlu dikeringkan saya tekan tinggal keringkan. Itu dengan high tech itu luar biasa. Nah ini bisa diketahui, ini akan berbuah jam sekian. Nah, seakan-akan ini Al-Quran menjelaskan sesuatu yang kalau sekarang ini mungkin orang kemudian melihat, wah kalau begitu sudah tidak mukjizat lagi nih Al-Quran. Tidak demikian. Kenapa? Karena sesungguhnya yang dilakukan oleh manusia itu hanyalah prediksi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ilmu-ilmu yang sudah pasti. Misalnya demikian ya. Kalau orang itu prediksikan seperti katakanlah orang yakin dengan statistik yang dia miliki. Misalnya ini panen saya nanti pada musim ini akan melimpah, saya bisa kalkulasikan keuntungan saya akan seperti ini, sedemikian. Tetapi Allah punya ilmu yang jauh lebih canggih, yaitu bagaimana menentukan takdir. Takdir inilah yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Meskipun manusia memiliki ilmu prediksi, rekayasa yang luar biasa, canggih sekalipun, maka tidak akan bisa menandingi takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam takdir itu bisa dibayangkan bahwasanya sekali Allah menakdirkan adanya, misalnya ya katakanlah mungkin kalau tanaman itu hama atau katakanlah kalau manusia itu penyakit yang mewabah seperti kemarin corona ya, maka di saat itulah semua tatanan akan berubah.
Kita sudah mengalami itu, corona, Allah kehendaki, lalu tatanan dunia berubah. Ya ini seperti yang ada, ya misalnya meskipun manusia itu bisa melampaui bagaimana keilmuan, teknologi, rekayasa, genetika, rekayasa, reproduksi, tumbuh-tumbuhan, tanaman sebagainya, tetapi Allah Maha berkehendak dan Allah Maha kuasa. Nah inilah di situ. Maka dalam konteks misalnya perempuan yang hamil, melahirkan sudah diprediksi tetapi ada proses nantinya. Ada proses nantinya. Apakah anak ini akan hidup ya, memperoleh kemakmuran atau tidak? Itu Allah yang menghendaki, Allah yang menakdirkan. Apakah anak ini nantinya itu akan memiliki kesempatan-kesempatan ya, kesempatan yang baik, itu Allah yang menakdirkan. Disinilah makanya hubungan ilmu tentang hari kiamat, hubungan tentang qada dan qadar itu tergambarkan di dalam ayat ini. Masyarul muslimin, jamaah sekalian yang berbahagia, selanjutnya ayat-ayat yang berbicara di dalam surah Fussilat itu tentang sifat-sifat manusia. Disebutkan di situ di ayat 49, manusia itu ya la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru faya'usum qanut, yang artinya manusia enggak jemu-jemu itu mengharapkan kebaikan, enggak jemu-jemu. Kita itu enggak jemu, meskipun kita sudah kaya tetap aja ya Allah beri kekayaan yang, ya Allah beri kemakmuran, ya Allah beri rezeki yang mulia. Meskipun manusia itu sudah katakanlah sudah diberikan, tetap aja enggak jemu-jemu. Tapi wa immassahu syarru fayausun qunut, apabila manusia ditimpa oleh keburukan, kejahatan, ya, kemalangan, maka dia akan berputus asa dan kehilangan ya qunut. Apa itu qunut? Ya kehilangan harapan. Ya, yaus berpuasa, apa? Berputus asa. Ya, yaus, ya yas itu berputus asa, dan qunut kehilangan harapannya. Nah, tetapi di sini ayat ini juga berikutnya itu seakan-akan merespon kondisi orang-orang ya, orang-orang musyrik. Di antaranya itu digambarkan di zaman Nabi itu ada seorang namanya Walid bin Mughirah, itu tokoh musyrikin, sama Utbah ya. Walid bin Mughirah ya sama Utbah bin Rabi'ah. Nah ini orangnya ya, di ayat berikutnya digambarkan ya, kalau mendapatkan kenikmatan itu seneng pamer dia. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih, ya pamer ya, sombong begitu. Ini dua orang ini yang namanya Walid bin Mughirah sama siapa? Utbah bin Rabi'ah. Nah itu disindir oleh Al-Quran, ditegaskan, jangan begitu. Kamu itu kalau dapat baru pulang dagang itu, ya dagangnya dulu dari Mekah itu bisa sampai ke Suriah, ke sana ke Syam, ya paling jauh waktu itu sampai ke Suriah atau ke Syam. Pulang itu atau sedang kurma, pohon kebun kurma sedang panen, itu dia itu sombong-sombong lah ya. Tapi apabila dia ditimpa oleh kemalangan gitu ya, wa idza massu fatutu ain arid, dikatakan di sini itu dia benar-benar sangat memohon, minta-minta terus. Nah ini perlakuan seperti ini memang manusiawi tetapi berlebih-lebihan, diingatkan oleh Al-Quran. Makanya di sekaligus sindiran ini ya, ayat berikutnya menjelaskan bahwasanya Allah itu ingin menunjukkan kepada kaum muslimin sekaligus kaum kafirin tentang ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, bahwasanya nanti orang-orang kafir itu akan kalah sementara orang-orang mukmin itu akan menang. Nah itu dalam satu ayat di ayat 53 disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan, akan kami tunjukkan kepada mereka orang-orang musyrikin, ya, dan juga kepada orang-orang mukminin, sama dua-duanya, tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, di seluruh penjuru, di seluruh penjuru, wa fi anfusihim, dan tanda-tanda yang ada di dalam diri mereka sendiri, ya, akan diberikan, ya, diperlihatkan, ya, dipertontonkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam seluruh penjuru dunia maupun di dalam diri sendiri, ya, sampai mereka kemudian jelas mana itu yang benar, ya, mana agama yang benar yang pertama ini. Jadi ayat ini oleh para mufassir dihubungkan dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana pertama kali sebagai tanda bahwa Islam itu akan menang pada saat perang Badar, ya, dengan kekuatan 313 pasukan yang dengan membawa senjata, ya, senjata tidak lengkap, ya, tidak lengkap, melawan 1000 orang. Ternyata yang menang adalah kaum muslimin. Akan kami tunjukkan, ya. Kemudian perang Khandaq, luar biasa ini. Perang Khandaq, orang kafir musyrikin dari Mekah sudah mengepung, ya, mengepung Madinah. Mereka sudah yakin ini habis, ini umat muslim ini habis, kita sekutunya banyak, ya. Yahudi, ya, yang ada di Madinah pun bersekutu. Ternyata Salman Al-Farisi itu cerdik dia, ya, berpendapat seperti ini, kalau kita nggak bikin, kita bikin Khandaq, paritnya itu kira-kira 2-3 meter, di mana kuda itu tidak bisa loncat, begitu mungkin lebih panjang lagi. Jadi kuda itu kalau lari begitu sampai parit langsung jungkel masuk, terjebak di situ masuk. Maka terjadi apa? Di saat itulah umat Islam, ya, kaum muslimin Madinah merasa menang, ya, mereka terusir pulang dan seterusnya. Ini tanda-tanda bahwa umat Islam akan menang ini, ya, tanda-tanda umat Islam akan memperoleh kemenangan dari Badar. Belum lagi syariah atau perang-perang kecil yang tidak dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perang-perang besar sudah menang. Nah ini sampai mereka, ya, jelas, oh ini berarti agama Islam itu benar, annahul haq, bahwasanya Allah ini adalah yang maha benar dan seterusnya. Nah ini dalam tinjauan sejarah demikian, bahwasanya sampai yang terakhir kemenangan itu jelas bagi orang-orang kafir musyrikin Quraisy itu, sampai akhirnya itu mereka mau bagaimana lagi pada saat Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad tidak bisa masuk ke Mekah untuk beribadah, untuk haji, lalu pulang tahun berikutnya mereka sudah takluk tunduk, tidak bisa melakukan apapun, mau menyerang tidak memiliki kekuatan, ibarat kata menyerah kaum musyrikin itu. Nah ini ayat ini konteksnya, beberapa ulama mufassir itu konteksnya adalah sejarah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun juga kalau ditinjau dari ilmu pengetahuan ini luar biasa, terutama wafi anfusihim, ya, fil afaq, ya, kata kuncinya fil afaq, di mana para ahli astronomi memahami bahwa ayat ini itu juga berkaitan dengan kehebatan Al-Quran membicarakan astronomi, ya, bintang-bintang itu bagaimana afak itu seluruh penjuru bumi, ya, penjuru langit diteliti, ya, sampai akhirnya Islam itu mampu mencapai ilmu pengetahuan, ya, menguasai ilmu astronomi, ya, di zaman di Maghrib atau di Maroko itu Nasiruddin Tusi itu kemudian membangun suatu tempat untuk mengobservasi alam semesta. Kemudian wafi anfusihim, dalam diri manusia ini
Ternyata kalau ditinjau dari berbagai ilmu yang berkembang di dunia ini, dari mungkin yang paling dekat itu ilmu psikologi ya. Mungkin pertama kali pasti ilmu anatomi ya, anatomi kedokteran ya. Kemudian psikologi ya, ilmu tubuh, ilmu jiwa, bahkan ilmu segala macam ilmu yang kaitannya dengan humaniora ini luar biasa ya, tentang kemanusiaan itu ternyata tergambar bahwasanya ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh manusia. Yang dulu saya pernah ingat itu, saya kadang-kadang suka ingat. Waktu di pondok itu suka ditunjukin sama ini, nih tanda-tandanya Asmaul Husna di tangan kita katanya. Di tangan kita ini ada angka 81 sama 18 bahasa Arab gitu. Itu loh Asmaul Husna aja ada di tangan kita gitu 9. Terus belum lagi ya tentang betapa luar biasanya sistem sistem sel yang ada di tubuh kita, peredaran darah apa segala macam ya, termasuk ya ini wafi anfusim, ini luar biasa dan ini menjadi kajian ilmu pengetahuan yang sangat luas. Dari ayat ini jamaah sekalian, ternyata kalau direnungkan betul, banyak para saintis menyebut Al-Quran itu pro ilmu pengetahuan. Al-Quran itu luar biasa, pro ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan yang tercipta di muka bumi ini semuanya ya, fil afaq itu ya, fisika, pokoknya semua ilmu ya, matematika apa segala macam itu dieksplorasi oleh ilmuwan-ilmuwan yang memahami ayat ini. Maka ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa ya, dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala menemukan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Maka disinilah perkembangan ilmu pengetahuan sampai hari ini kita sebut sebagai abad modern, abad yang canggih, abad yang luar biasa. Apalagi sekarang ada kecerdasan buatan yang disebut dengan AI ya, artificial intelligence. Tempo hari ada kita undang ahli artificial intelligence itu dari Turki. Kemudian di antara audien itu bertanya, bagaimana dalam pandangan Islam? beliau langsung menjawab bahwasanya kalau namanya AI itu adalah Quran itu sendiri yang menyebutkan ada kausalitas antara yang mencipta dengan yang dicipta. Lah ini manusia baru menemukan keterhubungan seluruh ilmu pengetahuan ya. Lalu kemudian ketika kita tanya dia bisa menjawab apapun yang kita tanya. Kita tanya, itu AI. Bahkan sekarang Google kalau kita ketik apa itu, lah ini hubungannya dengan ayat ini subhanallah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang terjadi hari ini dengan teknologi artificial intelligence, kemudian robotik yang begitu katanya bisa menggantikan tenaga manusia ke depan. Jadi tidak perlu lagi kita asisten rumah tangga, tinggal beli aja harganya 10 juta. Itu bisa dioperasikan, mau bersihin apa semua ya, kerjaan-kerjaan, bahkan bisa menemani mau tidur kalau ambilin bantal apa segala macam. Ini luar biasa. Tetapi ciptaan-ciptaan ini ya sebatas kembali lagi itu adalah ciptaan manusia. Ada ciptaan yang lebih hebat yaitu otak yang Allah ciptakan ya untuk manusia. Dari otak ini bisa melahirkan ya cloning otak atau robot-robot cerdas yang luar biasa. Mudah-mudahan ini gambaran. Alhamdulillah, mohon izin hanya sampai di sini saja. Mungkin ini menggugah kesadaran kita bahwa ilmu Allah begitulah sangat luas dan begitu sangat hebatnya. Alangkah baiknya kita mungkin menambah kesyukuran ya kepada Allah telah dikaruniai kehidupan yang baik, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
ودود